pemerintah utangnya meningkat, ya. Pemerintah bilang kecil utangnya itu bandingkan sama Jepang. Jepang itu utangnya 215% dari PDB, Indonesia cuma 29. Tapi jangan lupa Jepang juga ngasih pinjam ke Amerika, jadi dia debitur dan kreditur. Indonesia bunganya tinggi, Jepang bunganya 0, jadi bebannya besar. Kemudian Jepang utangnya itu 90% kepada rakyatnya sendiri, jadi kalau bayar bunga uangnya nggak lari. Indonesia tertinggi di dunia utangnya yang dipegang oleh asing, bonds ya gitu. Jadi jangan nyesatkan juga dong gitu, seolah-olah Indonesia utangnya nggak ada apa-apa gitu. Faktanya adalah Indonesia berutang karena apa? Karena pengeluarannya meningkat, pendapatannya turun. Tax ratio 5 tahun terakhir turun. Di era Pak Jokowi setiap tahun tax ratio turun, sehingga penerimaannya naik, pengeluarannya turun. Nah, akibatnya utang tambah banyak. Nah, utang tambah banyak itu saya ingin katakan alokasinya lebih banyak untuk material, kedua bayar bunga, ketiga baru capex. Disitulah infrastruktur gitu. Di tengah kontroversi rencana pengenaan PPN (pajak pertambahan nilai) terhadap sembako, sekolah, kesehatan, dan sejumlah hajat rakyat lainnya, rezim penguasa memberikan fasilitas wena bagi sang taipan. Presiden Jokowi per 16 Juni 2021 menetapkan MNC Lido City di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi kawasan ekonomi khusus berdasarkan PP nomor 69 tahun 2021. Kawasan ini didirikan PT MNC Land Lido, anak usaha PT MNC Land Tbk milik Taipan Haritanu Sudebyo. Haritanu Sudebyo akan mendapatkan untung besar. 1. Grup MNC selaku pengelola akan ikut berperan menjadi administrator sebagai pemberi izin. Mantap. Pemberi izin terkait dengan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, pengawasan di KEK. 2. Bisnis pendidikan dan kesehatan dapat diintegrasikan di kawasan ekonomi khusus. Mantap. MNC College dan MNC Healthcare akan langsung mendapatkan lahan bisnis industri pendidikan dan kesehatan di kawasan ini. 3. Semua industri di KEK tak perlu AMDAL. Waduh, hal ini tentu akan menyebabkan banyak pelaku bisnis eksodus memburu lahan yang disiapkan oleh grup MNC. Haritanu akan mendapatkan keuntungan berlipat dari naiknya harga tanah dan bangunan di lokasi KEK. 4. Fasilitas insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundangan, termasuk insentif pajak berupa pembebasan PPN, pajak penjualan atas barang mewah, pajak penghasilan badan, cukai, hingga bea masuk impor. 5. Kemudahan akses lahan bagi investor KEK yang akan mendapatkan kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan atau pembaharuannya. 6. Kemudahan penggunaan tenaga kerja asing yang menjadi daya tarik tentunya bagi investor asing untuk mendirikan pabrik dan membawa TKA dari negaranya, seperti ya untuk TKA Cina misalnya. Luar biasa. Negara memberikan berbagai layanan, fasilitas, kemudahan, dan berbagai keuntungan untuk Taipan Haritanu Sudebyo, tim sukses Jokowi 2019. Sementara rakyat harus bersiap dengan himpitan pajak yang akan semakin diperluas dan ditingkatkan. Apakah begini cara mengelola negara? Zalim!